Ini ada fakta menariknya bahwa sebenarnya wanita sama pria itu lebih cepat tua wanita. Harus dipakai nih ketika kita mandi kan pertama pelembab. Yang kedua gue denger sunscreen bukan sih? Itu yang pertama justru. Jadi dengan dirawat itu akan nggak secepat itu keriputnya, keringnya, kusamnya. Halo, balik lagi di podcast ngobrol bareng dokter. Sekarang gue sama dokter Dika hari ini. Halo. Ditemenin sama dokter Dika mau ngomongin soal apa nih? Anti-aging ya? Anti-aging. Ini adalah Penuaan. sebenarnya satu topik yang sebenarnya menurut gue sangat bermanfaat ya. Anda udah mulai agak khawatir dengan diri sendiri atau gimana nih? Saya sudah cukup khawatir gitu karena sudah memasuki usia yang aging. Nah, masalahnya adalah sejak gue mengetahui informasi bahwa kalau misalnya perawatan pencegahan penuaan itu harus dimulai setelah usia 25 tahun kan? Atau 20 tahunan lah udah bisa dimulai gitu kan. Bisa. Sedangkan gue ketika usia gue di awal-awal 20 tuh gue belum mulai itu dulu karena gue nggak tahu. Karena gue pikir ntar perawatan anti-aging tuh ya ntar lah kalau gue udah seumur nyokap gue misalnya gitu. Nah tapi ternyata seiring berjalannya waktu akhirnya gue tahu dan gue telat nih memulainya. Gue nggak tahu maksudnya apakah gue telat atau gue nggak tahu. Tapi ntar kita bahas lebih lanjut ya. Nah itu jadi emang perawatan anti-aging ini sebenarnya sesuatu yang tricky dan gue rasa juga mungkin sebagian besar atau cuma gue doang jangan-jangan. Tapi gue rasa banyak juga kok yang belum tahu bahwa sebenarnya kalau anti-aging tuh perawatannya harus dimulai sedini mungkin ya karena itu tadi yang namanya anti-aging itu kan bukan menyembuhkan tapi mencegah penuaan kan. Sebenarnya memperlambat sih. Memperlambat ya. Karena menjadi tua itu pasti sih kita nggak bisa stop gitu untuk agingnya. Oh ya benar-benar. Iya benar-benar. Oke. Memperlambat penuaan gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi pertanyaan awal. Sebenarnya mulainya tuh dari umur berapa sih idealnya gitu? Untuk memulai anti-aging. Ya, jadi kalau untuk memulai anti-aging kita juga nggak bisa kecepatan ya. Kayak misalnya tiba-tiba kita udah pakai anti-aging krim-krimnya gitu kita pakai usia 15 tahun ya ngapain juga jadi nggak berguna gitu. Jadi sebenarnya ini pendapatnya banyak gitu. Maksudnya nggak cuma ada umur tertentu. Tapi yang paling banyak dikasih tahu itu di artikel-artikel itu kemudian para ahli itu adalah late 20s. Gitu. Jadi late 20s, early 30s lah gitu. Karena di situ udah mulai tuh ada tanda-tanda cuma belum sejelas tanda-tanda penuaan seprominent ketika lo umur 40-an. Gitu. Jadi ketika sudah menjaga mulai dari situ mudah-mudahan sih akan bisa lebih melambat gitu. Oke, tapi berarti tadi pengetahuan gue salah nih yang di depan nih. Karena gue pikir harus dimulai dari kayak di atas usia 25 atau di awal 20, tapi ternyata bisa dimulai di early 30s atau late 20s. Nah, berarti gue belum terlalu terlambat lah ya untuk memulai itu. Masih 19 kan? Cepet banget ya? Iya. Berharap. Nah iya, tapi sebenarnya kalau ngomongin produk gitu ya, produknya tapi sama aja berarti. Maksudnya kayak umur 40 gitu misalnya kita pakai produk yang sama gitu, anti-aging yang sama yang memulai perawatan itu di usia early 30s gitu misalnya. Sebenarnya yang membedakan itu adalah ininya mirip-mirip sebenarnya, ingredients-nya yang dipakai mirip-mirip, tapi seperti konsentrasinya, kemudian ada beberapa bahan-bahan tambahannya itu yang agak berbeda gitu. Jadi memang nggak seluruhnya sama. Jadi tergantung masalah kulitnya juga. Misalnya orang ini dari muda kulitnya sudah kering, pasti akan berbeda kalau misalnya orang ini adalah dia berminyak dari sejak mudanya. Gitu. Jadi berbedanya nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya pengertian penuaan sendiri gimana sih? Karena gini, kalau ditanya penuaan artinya apa? Terutama untuk kulit ya. Gue cuma akan jawab keriput gitu. Tapi sebenarnya mungkin sebenarnya penuaan sendiri itu gue yakin pasti bukan cuma keriput doang kan. Maksudnya kalau secara medis tuh pasti ada lebih detailnya lagi gitu. Tapi gue nggak tahu nih sekarang gitu. Boleh jelasin ya? Itu sebenarnya penuaan tuh kayak gimana ya? Kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya penuaan itu bisa di seluruh tubuh, tapi yang saat ini kita bahas yang kulit aja ya, gitu. Karena di dalam tubuh organ-organ tubuh juga bisa menua. Mereka punya nanti karakternya sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk kulit itu sendiri itu karena kenapa sih dia tuh kulit bisa menua? Pertama adalah karena sel-selnya itu berkurang. Gitu. Jadi sel-selnya mulai berkurang. Kalau misalnya masih muda, dia akan terus kita istilahnya sebutnya proliferasi. Jadi dia terus berkembang. Ada yang rusak dia ganti, Makin lama dia makin lambat.
ada yang rusak nggak diganti sama dia gitu. Jadi yang ada adalah sel-sel yang lebih tua, sel-sel yang fungsinya kurang bagus dibandingkan dibandingkan sel baru. Selain itu juga yang kita bilang turnover kulitnya ketika dia melepaskan diri itu jadi berkurang gitu. Jadi misalnya pelepasan kulit matinya tuh jadi lebih lambat. Jadi menyebabkan kulit itu jadi kusam gitu tuh. Selain itu kulit orang yang lebih tua itu lebih kering. Karena apa? Karena kulit orang yang lebih tua itu dia lebih susah menahan air gitu. Jadi tampak lebih kering gitu. Nah terus kemudian selain itu lebih dalamnya lagi yang namanya kolagen, elastin itu yang tadi membuat keriput itu jadi jadi berkurang juga dan ngebuat orangnya itu jadi lebih kayak kisut gitu ya, gitu. Kayak kisut gitu, kayak kurang isi gitu ya. Selain itu pembuluh darahnya juga berkurang, jadi lebih pucat. Lo perhatiin nggak kalau orang tua mereka akan terlihat lebih pucat gitu ya. Jadi itu sih yang yang dibilang menua itu segala-galanya tuh sebagian besar menurun gitu, kayak kelenjar keringatnya menurun, terus produksi minyaknya juga menurun gitu. Ada satu tadi yang tertangkap di telinga gue adalah soal kulitnya jadi lebih kering. Jadi kayaknya gue pernah cerita sama lo bahwa kulit gue dulu berminyak tapi sekarang jadi lebih kering gitu. Apakah itu termasuk salah tanda penuaan atau kayak bukan itu? Bukan ya? Atau memang maksudnya apa gitu? Kalau selain penuaan penyebabnya? Kemungkinan kalau misalnya orangnya masih muda kulitnya berubah berubah karakter gitu ya, itu karena situasinya ya biasanya. Itu situasi sekitarnya gitu maksudnya. Situasi finansial. Ngaruh banget jadi. Gimana sih? Jadi lebih kalau lebih muda dia akan lebih menyesuaikan kulitnya tuh kompensasi gitu, misalnya karena lo WFH misalnya. Jadi kan banyak dikerja di AC-AC-an melulu gitu segala macam. Jadi kulitnya lebih kering, cuaca itu berpengaruh segala macam gitu. Jadi kalau lebih muda sih karena itunya. Tapi kalau secara umum lo perhatiin deh, pasti kalau orang tua kita, ini nyokap gue juga sih gitu. Itu kulitnya pasti akan lebih rewel karena lebih kering. Bokap gue juga, bokap gue bukan di muka sih, tapi kayak lebih di tangan gitu. Dia ngerasa kayak di badannya. Kok kering banget ya kering gitu. Dan gatel biasanya. Iya, itu kasihan tuh kalau orang tua dikininya, aku gatel ya gitu kan ya, tapi nggak ada apa-apanya. Itu karena kulitnya kering biasanya. Gitu. Iya. Jadi emang karena kalau masalah kering sendiri tuh sebenarnya macamnya banyak ya, jadi nggak cuma penuaan doang gitu. Jadi gue pas denger lo kayak gitu, gue jangan-jangan gue tua tiba-tiba gitu. Gue penuaan dini gitu. Tapi ternyata emang udah sih masuk akal banget tadi pas lo bilang ada faktor lingkungan gitu. AC kan WFH hampir 2 tahun ya kita waktu itu kan gitu, WFH lama banget. AC terus, dan emang yang kering tuh yang berubah kering gak cuma kulit wajah doang, tapi kayak mata gue juga jadi kering. Ngaruh gitu. Itu kan. Iya, karena kan kena AC terus. Iya. Emang kalau misalnya soal anti aging ini sebenarnya kalau perawatan tuh sebenarnya nggak cuma buat perempuan kan. Tadi kan even karena bokap gue pun mengalami gitu kan, kulitnya jadi lebih kering apa segala macam. Tapi kalau untuk perawatannya sendiri itu sama aja ya buat cowok maupun cewek, atau ntar bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen mempertahankan kulitnya gitu. Sebenarnya sih secara garis besar sama gitu. Kalau misalnya masalahnya kering ya itu yang diatasi gitu. Cuma ini ada fakta menariknya bahwa sebenarnya wanita sama pria itu lebih cepat tua wanita gitu. Jadi menikahlah dengan pria yang lebih tua supaya nanti bisa seimbang gitu. Jadi jadi nggak ceweknya jadi nggak ketuaan gitu. Gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya nih kan tadi dimulai perawatan anti aging itu tadi dimulainya di early 30s atau late 20s. Berhentinya nih kapan? Bisa kapan? Karena kan maksud gue ya gue nggak mungkin nunggu pakai produk anti aging sampai umur gue 70 gitu misalnya gitu kan. Itu pasti akan ada waktu ideal kayak ya udahlah nggak usah pakai ini lagi gitu, pakai yang lain lagi aja yang lebih sesuai sama usia yang sudah menua gitu. Nah itu batasnya kira-kira sampai kapan? Sebenarnya justru nggak ada batasnya memang. Oh gitu? Iya, terutama kalau soal pelembab ya. Gitu. Soal pelembab ya, karena gini, menuanya kan jalan terus. Tadi seperti kita udah sepakati di depan, kalau menuanya ini nggak berhenti nih. Iya, memperlambat ya? Jadi akan lebih lambat gitu, akan lebih lambat. Jadi dengan dirawat itu akan nggak secepat itu keriputnya, keringnya, kusamnya. Itu akan lebih lambat gitu dibandingkan kalau misalnya nggak dirawat gitu. Tapi nanti memang udah lebih tua ya
ya jangan berharap kayak kenceng gitu ya gimana dong. Kalau cuma pakai produk susah. Iya nggak bisa, ya, itu pasti gitu. akan harus ada kayak intervensi bedah gitu, pakai bedah plastik atau apa, itu dimungkinkan. Jadi tampak kayak siapa sih ya banyak lah artis-artis gitu kan. Ya, kalau disebut kan agak nggak enak. Iya gitu kan yang jadi gitu kan. Iya gitu. Agak kenceng gitu. Kenceng. Ya. Agak kenceng gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari hasil perawatannya sendiri gitu, itu kira-kira bakal kelihatannya tuh apakah misalnya gue mulai dari sekarang nih itu nanti kelihatannya bentar ya pas kayak gue udah umur 40-50 atau kayak ya udah ntar mungkin 2 tahun lagi 3 tahun lagi udah bisa kelihatan atau gimana gitu? Sebenarnya itu digunakan kalau asal konsisten ya, asal konsisten konsisten menggunakan misalnya pelembab. Kalau lo ngasih pelembabnya ya seminggu sekali dengan orang yang tiap dia setiap habis mandi dia ngasih pelembab pasti berbeda gitu. Dan itu kalau misalnya kayak pelembab itu dia akan kelihatan itu pak ya 1-2 minggu udah bisa kelihatan kalau gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya produk-produk lain kayak misalnya produk eye cream gitu-gitu itu lebih lama gitu. Itu terus kemudian bentar lihat contekan lagi ya. Iya gitu. Jadi ada beberapa yang dia cepet kelihatannya, ada yang enggak gitu. Kayak misalnya yang produk wrinkle itu 6-12 bulan tuh. Gitu. Tapi sekali lagi itu bukan di stop ya. Dilambatin gitu. Tapi kalau pelembab sih lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya kan selain keriput orang yang menua itu juga lebih banyak ini loh, dark spot. Yang bercak-bercak kecoklatan gitu. Nah, itu bisa terlihat lah dalam waktu sekitar 3-4 bulan gitu. Tapi berarti kalau perawatan anti aging gitu dia bisa ini nggak sih kayak bukan memutar. Maksudnya kayak dia udah keriput nih terus jadi menyamarkan kerut gitu. Menyamarkan bisa ya? gitu, bisa. Tapi mengembalikan kencang lagi tuh lama-lama jadi bayi dong kita ya, enggak dong. Jadi kayak Benjamin Button ya. Nggak bisa, tapi menyamarkan ya gitu. Tapi tadi berarti kan salah satu produk yang harus dipakai nih ketika kita menua kan pertama pelembab. Yang kedua gue dengar sunscreen bukan sih? Itu pertama justru. Oh justru pertama gitu sunscreen ya? tuh pertama karena apa? Karena jadi mungkin sekalian gue kasih tau aja ya yang namanya penuaan itu dia itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua nih gedenya nih. Faktor yang kita namakan intrinsik sama ekstrinsik. Apaan itu? Intrinsik itu adalah sesuatu yang udah nggak bisa kita ubah tuh. Sedangkan ekstrinsik bisa kita ubah. Contohnya intrinsik itu adalah usia. Ya iyalah gitu, mau gimana gitu. Udah makin tua udah pasti akan timbul gejala-gejala penuaan itu gitu. Seperti itu tadi gue juga bilang perempuan sama laki-laki, perempuan itu akan lebih mudah untuk terlihat gejala penuaannya. Kemudian ras. Gitu, ras tertentu akan terlihat lebih tua dibandingkan ras yang lain gitu. Itu kalau faktor yang udah nggak bisa diapa-apain tuh ya udahlah gitu. Nah, sedangkan faktor-faktor yang lain itu adalah ekstrinsik itu adalah yang utamanya 2, yaitu matahari sama rokok. Gitu. Matahari itu paling ngaruh lah ya. Paling ngaruh gitu. Paling ngaruh karena apa? Nanti bisa dibedain misalnya orangnya usianya sama. Mana orang yang lebih banyak terpapar matahari sama yang enggak dengan usia yang sama, itu beda. Oh gitu. Bedanya adalah orang yang kena sinar mataharinya banyak, kerutannya lebih dalam dibandingkan dengan orang yang nggak terlalu banyak kena sinar matahari kayak gitu. Itu ada hubungannya juga nggak sama kayak kan gue sering banget tuh kalau bisa iklan produk gitu atau kayak misalnya di TV gitu kan kayak menangkal radikal bebas atau apa gitu. Itu hubungannya sama matahari juga nggak atau beda lagi? Bisa ada hubungannya. Jadi memang penuaan itu juga karena radikal bebas. Jadi radikal bebas itu bisa karena matahari. Jadi yang namanya radikal bebas itu adalah misalnya kalau di kulit ketika dia kena matahari bisa tuh di bawahnya itu akan terjadi kerusakan-kerusakan dia menghasilkan radikal bebas gitu. Nggak usah kena matahari pun di dalam tubuh kita ketika sel-sel kita bekerja itu dia kayak menghasilkan radikal bebas. Tapi sebenarnya di tubuh kita itu ada anti radikal bebas yang kita sering sebut antioksidannya gitu. Jadi sebenarnya itu harus seimbang antara radikal bebas sama si antioksidannya. Itu harus seimbang gitu. Jadi kalau misalnya sampai si radikal bebas lebih banyak dari yang dibutuhkan, jadinya ngerusak gitu. Iya, ngerusak gitu dan kalau pada kulit jadi tampak lebih tua gitu. Terus tadi ada juga soal ras ya gitu. Karena gue pernah baca gitu, gue pernah dengar juga bahwa katanya as an Asian gitu, orang Asia tuh lebih susah kelihatan tua lah gitu. Istilahnya dibandingin sama
kayak Kaukasian misalnya gitu. Itu maksudnya untuk orang Indonesia sendiri itu berlaku atau gimana? Ya, jadi memang yang gue baca ya mengenai ras-ras ini, memang Asia itu usianya tuh dibilang kayak apa ya, deceiving gitu ya. Usia maksudnya jadi kalau misalnya orang umur 30 kita sama orang Caucasian bule itu apa namanya beda itu kayak ini itu amat gitu padahal nggak gitu juga gitu. Nah, itu semua sebenarnya adalah apa namanya? Jadi yang gue baca itu orang Caucasian itu adalah yang paling cepat tua. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang kulitnya African gitu apa ya itu ngomongnya? Iya, ya ras dengan skin of color gitu. Jadi kulitnya lebih gelap. Bahkan terus dengan orang apa namanya? Dengan orang Hispanik. Asia itu lebih apa namanya? Lebih tampak muda. Ya, lebih tampak muda karena orang Asia itu lebih tidak mudah berkeriput dibandingkan dengan orang bule gitu. Tapi orang Asia bentuk penuaannya adalah bercak-bercak ke apa namanya kecoklatannya yang muncul gitu. Sedangkan kalau misalnya orang Caucasian itu mereka gampang keriput. Kalau orang yang kulitnya hitam coklat gitu kayak orang Afrika gitu, mereka itu ini penumpukan lemaknya itu berubah. Jadi mukanya kita tebel-tebel gitu loh kalau udah tua gitu. Jadi agak lebih tebel-tebel gitu. Jadi kayak tiap ras tuh menua dengan ciri khas yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau gue perhatiin emang kalau misalnya kita lihat sekilas gitu kita nonton TV atau nonton film atau apa gitu, memang ketika ada lansia-lansia yang beda-beda ras itu emang beda ya bentuknya gitu. Terus kalau yang lucu tuh lucu sih kalau ngeliatnya kayak ada meme gitu yang kalau misalnya Asia gitu kan dari umur 20 sampai 60 atau 50 sama, ntar bentuknya begitu 60 terus jadi kecil lagi gitu. Iya. Tau gak sih meme? Iya. Itu maksudnya kayak emang ini ya maksudnya cukup drastis juga ya berarti ya. Cukup signifikan. Jadi ada satu penelitian dia bandingin antara orang French sama China. Itu keriputnya itu dia kalau nggak salah dia ngikutin itu muncul 10 tahun kemudian. Gitu. Jadi bedanya tuh seperti itu gitu loh. Bedanya tuh jauh gitu. Jadi karena kan French berarti Caucasian kan ya? Iya gitu. Jadi soal keriput tapi yang dinilai, tapi soal bercak-bercak itu beda lagi gitu kan, yang dinilai beda-beda. I see. Iya, emang maksudnya kalau perawatan anti aging itu ya itu sih maksudnya pengaruhnya banyak gitu. Jadi kita harus consider banyak hal untuk memperlambat penuaan ini gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya gue udah mulai nih perawatan anti aging gitu, ada nggak hal yang kayak harus gue waspadai gitu misalnya kayak soalnya gue takutnya kayak misalnya ini kan berarti perawatan jangka panjang ya gitu. Gue menggunakan produk-produk itu selama tahunan, selama lama lah gitu, selama belasan tahun mungkin gitu, nanti sampai ketika gue lansia atau apa gitu puluhan tahun, itu nanti ada efek sampingnya nggak? Oke, jadi untuk efek samping sih sebenarnya pertama harus digunakan sesuai dengan keperluannya gitu. Keperluannya kan adalah kita melembabkan, yang ininya adalah sederhananya ya, kita melembabkan sama menginikan kulit mati membuang lah gitu ya, membuang kulit mati gitu. Nah tapi produk-produk ini selama ini sih kalau dipakai jangka panjang, selama dia tidak menimbulkan reaksi yang heboh gitu kan pasti ada ya iritasi sedikit, merah-merah sedikit, itu nggak apa-apa gitu. Jadi masih udah ada penelitiannya bahwa itu dipakai secara jangka panjang nggak apa, tapi kita juga harus ngelihat dong ininya how to use gitu, dan apa yang terjadi sama kulit kita, jangan main habek aja gitu semua dipakai gitu. Dan yang selama ini dikhawatirkan adalah kalau misalnya skincare itu kadang-kadang dicampur sama steroid. Oh gitu. Ini skincare untuk anti aging nggak ada. Nggak ada. Steroid itu biasanya adalah digunakan untuk kulit yang lagi sakit. Gitu, bukan untuk perawatan. Enggak. Kenapa? Karena kalau ada steroidnya, itu nanti kalau dia dipakai dalam jangka waktu lama, itu dia akan menyebabkan kulitnya jadi, kita ngomongnya atrofi. Atrofi itu kayak kulitnya kayak kisut gitu jadinya. Jadi tipis, jadi kisut. Bahkan kalau gue di rumah sakit lagi ngasih obat ke pasien, kita harus lihat tuh obat-obatan ini udah dipakai berapa lama, nggak boleh langsung terus dipakai. Setiap 2 bulan kita evaluasi, kita turunin, kita naikin gitu. Jadi harus diganti, nggak boleh terus-terusan. Nah steroid ini nggak ada di untuk maintenance tuh nggak gitu. Jadi itu kadang-kadang masih di hati-hatinya. Oke.
Terus ini nih apa namanya sebenarnya bukan inti ya, maksudnya kayak secara garis besarnya gitulah apa namanya. Kalau misalnya gue mau melakukan perawatan anti aging nih, yang bener tuh gimana? Kalau misalnya gue, baru pulang kantor nih, gue mau cuci muka gitu, kan diawali dengan bersihin muka, cuci muka, terus urutannya yang bener tuh gimana? Biar gue bisa 50 tahun lagi gue masih bisa. Tolong ya, ini mimpi Anda ya, luar biasa ya. Ya, oke, jadi untuk perawatannya sendiri, kan tadi kita tuh tahu tuh ada faktor-faktor yang apa namanya bisa dicegah lah sebenarnya. Tadi selain matahari, ya berarti apa namanya pas paginya ya harus pakai sunscreen gitu. Terus kemudian soal rokok, terus kemudian soal nutrisi juga jangan lupa karena itu ngaruh. Terus stres sama tidur yang benar gitu. Tapi untuk yang lainnya itu sebenarnya mirip-mirip sama skincare pada umumnya. Membersihkan muka, setelah dibersihkan muka dengan bersih lah gitu ya. Jangan sampai kering, tapi dia tetap harus lembab. Kemudian setelah itu pakai pelembab, gitu. Pakai pelembab. Setelah pakai pelembab, beberapa kali seminggu itu gunakan exfoliator. Nah kemudian setelah itu bisa juga kita pakai krim malamnya, yang krim malam yang mengandung misalnya bahan-bahan tertentu kayak misalnya retinol, BHA, AHA gitu, yang untuk renewing gitu loh. Jadi si kulit matinya itu secara tidak sadar akan lepas gitu. Karena kan kalau udah aging tadi pelepasannya tuh lebih lambat. Nah, itu dibantu untuk dilepaskan. Gitu. Itu berarti dibedain ya, kayak misalnya krim yang buat muka atau eye cream yang gitu-gitu. Nah, itu tadi gue sempat baca gitu. Apa sih bedanya eye cream dengan krim-krim lainnya? Sebenarnya katanya eye cream itu karena dia adalah dia itu lebih tipis, makanya itu konsentrasinya diturunin gitu. Jadi tapi sebenarnya isinya sama, cuma konsentrasinya yang berbeda. Gitu. Iya. Karena dia lebih tipis kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai eye cream gitu nggak apa-apa, atau itu kayak cuma it's nice gitu kalau pakai, tapi kalau enggak terus lo pakai yang kayak udah jadiin satu lah gitu sama muka gitu. Sebenarnya sih tergantung aliran mana ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau gue sih nggak selama nggak ada reaksi yang timbul nggak apa-apa. Gitu. Mantap juga nih. Ini adalah satu bekal kehidupan selanjutnya gitu ya. Oke, thank you Dr. Dika sudah menemani gue ngobrol hari ini untuk topik anti aging yang banyak banget yang sebenarnya gue belum tahu dan baru tahu sekarang gitu, soal penuaan dan segala macam gitu. Jadi banyak nih pengetahuan yang gue dapatkan hari ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi Dr. Dika. Sampai ketemu lagi di Ngobok episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.